Pelak. Kepala Derek tertoleh mendapat tamparan keras dari papanya. "Pa, Papa menamparku." "Bukan hanya menamparkan, tapi Papa juga ingin sekali menonjokmu." Prayoga berkacak pinggang. "Kamu pikir apa yang baru saja kamu lakukan? Rapat darurat? Kamu tidak tahu seberapa bahaya rapat ini? Jika salah langkah, orang-orang eksternal para pemegang saham bisa mengambil alih perusahaan kita." Terus Papa membiarkan Sagara tetap menjadi CEO setelah skandal yang dia buat? Skandal itu sudah diselesaikan, dan saham juga sudah mulai stabil. Citra perusahaan juga mulai naik. Tapi kenapa kamu masih terus membicarakannya? Skandal tidak akan naik jika kita tidak merespon, biarkan berita tenggelam. Ingat, mereka, orang-orang itu tidak akan bisa menjatuhkan kita selama kita tidak memberikan kesempatan itu. Tapi kamu justru memberikan wadah dan tempat untuk mereka merongrong kita. Prayoga benar-benar emosi. Sementara Sagara duduk santai di sofa sambil menggoyang-goyangkan secangkir kopi di gelas. Beberapa hari ini setelah terjadi skandal foto mesum itu, internal perusahaan kacau. Banyak anggota dewan direksi dan pemegang saham mengusulkan untuk mengganti CEO. Sagara dianggap tidak becus dan hanya merusak reputasi perusahaan. Derek mengambil kesempatan itu dan mengajukan diri sebagai CEO pengganti. Jelas, ada yang menunggangi, ada bagian dari eksternal perusahaan yang punya niat terselubung. Tapi untung saja, Sagara bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Sekarang saham perusahaan mulai stabil dan cenderung meningkat. Di rapat tadi Sagara berhasil meredam mereka dan mendapat kepercayaan mereka lagi dengan bantuan Prayoga dan Derek. Seperti biasa selalu berakhir menjadi pecundang. Kenapa kamu tidak bisa berpikir panjang? Sebelum bertindak pikirkan 2 kali. Kamu sadar tidak, yang kamu lakukan ini sama saja kamu melawan Papa? Atau memang benar kamu ingin melawan Papa? Bukan begitu, Pa. Aku cuma ingin keadilan. Aku gagal menjadi CEO karena skandalku Cassandra, lalu apa kabar dengan Sagara? Sagara juga melakukan skandal dengan Nadira? Harusnya dia juga dicopot dari jabatannya. Dia tidak pantas. Kamu tidak pantas, Sagara juga tidak pantas. Lalu siapa yang paling pantas menjabat sebagai CEO? Orang luar? Sepupu-sepupu kamu? Pemegang saham? Atau siapa? Sadar, Derek. Gunakan akal kamu. Hilangkan dulu kemarahan kamu dan pikirkan masa depan perusahaan. Mereka, para pesaing kita, kolega-kolega yang berpura-pura rekan, para pemegang saham yang mengincar perusahaan kita, mereka pasti sedang menertawakan keluarga kita sekarang. Mereka tertawa melihat kamu yang ingin menggulingkan adik kamu sendiri. Ingat, perusahaan kokoh bisa hancur jika internalnya rusak. Itu yang kamu inginkan? Derek menggeleng, bukan begitu, Pa. Aku. Sagara tiba-tiba berdehem menghentikan kalimat Derek. Pa, Kak Derekku sayang, silakan lanjutkan obrolan kalian, aku harus kembali bekerja. Sebagai CEO, masih ada banyak agenda yang harus aku lakukan. Permisi. Sagara menyeringai, lalu membenarkan jasnya dan keluar dari ruangan. Sementara Derek hanya diam di tempat dengan tangan terkepal kuat, menatap punggung adiknya dengan dendam membara di dada. Derek bersumpah akan membalas Sagara berkali lipat. Pukul 14.30. Sagara tiba di ruangannya di lantai 50 seusai menghadiri rapat. Istirahat sebentar sebelum menghadiri pertemuan selanjutnya dengan salah satu kolega perusahaan nanti. Anda melakukannya dengan sangat baik, Pak. Arya memberi selamat pada bosnya atas keberhasilan yang menenangkan para dewan direksi.
Belum, saya belum berhasil. Ini baru permulaan dari perjalanan karir saya sebagai CEO Erlangga Group. Saya yakin ke depannya akan ada masalah yang jauh lebih berat daripada ini. Tapi apapun rintangan yang menghadang, saya akan menebas habis dan membuktikan pada semua orang bahwa saya mampu membawa perusahaan ini menjadi perusahaan nomor 1 di negeri ini maupun mancanegara. Namun yang paling terpenting, Sagara berjalan menuju ke jendela yang terbuat dari kaca, menjulang tinggi sampai ke atap gedung. Dari jendela ini, Sagara bisa melihat pemandangan bangunan-bangunan kecil di bawah sana. Saya ingin menemukan pelaku yang menjebak saya malam itu, sampai akhirnya saya meniduri Nadira. Saya masih yakin Derek pelakunya. Dia sengaja ingin mencoreng nama baik saya, merusak reputasi saya, sehingga saya diturunkan dari jabatan CEO. Lalu dia yang ditunjuk sebagai pengganti saya. Saya akan menyelidiki kejadian di klub malam itu, Pak. Sagara mengangguk. Segera dapatkan informasi dan berikan pada saya. Baik, Pak. Arya menundukkan kepala dan keluar dari ruangan. Sementara Sagara masih betah berada di posisinya, menatap pemandangan di bawah sana. Kemudian beranjak, duduk di kursi dan meraih ponselnya. Nomor yang langsung dia cari adalah nomor Bu Emma. Sudah ada banyak chat yang masuk dari Bu Emma. Semuanya berisi aktivitas Nadira selama di rumah Nadira. Bu Emma, video Nadira sedang sarapan. Cih, kenapa dia makan selahap itu? Seperti tidak pernah makan saja. Sagara mencibir, namun terus menonton video itu sampai selesai. Tanpa sadar bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman. Bahkan saat sedang makan pun dia terlihat sangat cantik. Menyadari kalimat itu keluar dari mulutnya, Sagara langsung mengumpat. Ceka, cantik dari mana sih, norak gitu? Sagara melihat video yang lain. Ada video Nadira sedang belajar table manner dan dilanjutkan dengan belajar memakai heels. Astaga, Sagara tersentak saat Nadira kecengklak dan jatuh di lantai. Bodoh, benar-benar bodoh. Sudah tahu heelsnya tinggi, kenapa tidak hati-hati sih? Ais. Sambil menggerutu, Sagara mencari kontak Nadira. Namun dia baru ingat tidak memiliki kontak Nadira. Duh, jangankan kontak, ponsel saja dia tidak punya. Terserahlah, aku tidak peduli. Sagara meletakkan ponsel di meja. Namun selang 5 menit, diambil lagi dan melihat video selanjutnya yang dikirim Emma. Jangan berpikir aneh-aneh, Sagara bukan perhatian. Sagara hanya ingin memastikan Nadira tidak mengacau. Bu Emma, Tuan Sagara, Nona Nadira belajar dengan sangat baik hari ini. Dia hebat sekali. Dalam 1 bulan jika semangatnya terus seperti ini, Nona Nadira akan menguasai banyak hal. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa menarik. Sagara, tidak usah berlebihan Bu Emma. Gadis bodoh itu tetap gadis desa yang kampungan. Bu Emma, jangan begitu, Tuan. Bagaimanapun Nona Nadira istri Tuan. Nona tidak minta dinikahikan. Tuan yang menikahi Nona dan membawanya ke rumah ini. Tuan membawanya ke dunia baru yang sangat jauh berbeda dengan dunianya. Terima kekurangannya dan pujilah kelebihannya. Tuan akan lebih hebat jika bisa membuat istri Tuan hebat. Karena Nona Nadira adalah cerminan Tuan. Sagara terdiam dan membaca berulang kalimat Bu Emma. Bu Emma, saya tidak tahu apa yang terjadi semalam. Nona menangis tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya bilang ada masalah kecil dengan Tuan. Tapi apapun masalahnya Nona Nadira sudah meneteskan air mata karena Tuan. Apa Tuan tahu betapa dahsyatnya doa seorang istri yang tersakiti?
Bagaimana kalau Nona berdoa Tuan Panuan sekujur tubuh? Sagara, Bu Emma jangan menakutiku. Bu Emma, saya hanya membicarakan fakta. Jadi jika Tuan ingin hidup Tuan ke depannya baik-baik saja, muliakanlah istri Tuan. Mungkin sepulang dari kantor nanti Tuan bisa membelikan setangkai bunga mawar. Nona pasti bahagia. Jika Nona bahagia dan berdoa yang baik-baik untuk Tuan, doa Nona pasti langsung terkabul. Doa seorang istri itu mujarab loh Tuan. Sagara, saya tidak sudi. Saya tidak mau membelikan dia bunga. Ini, Mas, bunganya. Really? Sagara benar-benar melakukan ini? Sagara menatap tak percaya pada sebuket bunga besar yang disodorkan oleh mbak-mbak penjual bunga. Mas, jadikan? Tanya mbak-mbak penjual bunga. Jadi deh. Karena sudah terlanjur dibungkus, Sagara pun mengambil buket bunga mawar yang sangat besar. Sagara masuk ke dalam mobil dan meletakkan bunga itu di kursi samping. Kenapa aku membelikan bunga ini? Sagara benar-benar tak habis pikir dengan dirinya sendiri yang benar-benar membelikan bunga untuk Nadira. Tapi mengingat ucapan Bu Emma tadi jika Nadira merasa tersakiti lalu benar-benar berdoa Sagara Panuan sekujur tubuh, jelas tidak malu. Oke, demi diriku sendiri yang selamat dari doa buruk gadis kampung itu. Anggap saja bunga ini sebagai tolak bala. Setelah menarik napas berulang kali Sagara melajukan mobil masuk ke rumah. Sekarang sudah jam 5 dan waktunya Sagara pulang kantor. Seharian ini Nadira banyak belajar, mulai dari belajar table manner, belajar memakai heels, belajar make up, belajar bahasa Inggris, dan yang terakhir tadi belajar memasak. Sampai tak terasa sekarang sudah pukul 5 sore. Ternyata menjadi orang kaya tidak semudah yang Nadira pikirkan. Makan pun ada aturannya. Mulai dari cara memegang sendok, memegang garpu dan pisau. Memotong daging bahkan memotong buah seperti pisang pun ada aturannya. Astaga, biasanya di desa mau makan apa saja langsung hap masuk ke dalam mulut. Semangat Nadira. Ini ilmu. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu setelah bercerai dengan Tuan Sagara kamu menikah dengan CEO kaya lagi. Jadi kamu bisa menggunakan ilmu ini untuk beradaptasi dengan keluarga mereka. Nadira menyemangati diri sendiri. Oh begitu. Kita bahkan belum bercerai. Tapi kamu sudah berencana ingin menikah lagi dengan CEO yang lebih kaya? Suara itu. Nadira berbalik badan dan terkejut setengah mati melihat Sagara sudah berada di seberang kitchen bar. Nadira mematikan kompor dan menghampiri Sagara. Siapa orang kaya incaran kamu? Dengar, tidak ada laki-laki kaya sekaligus tampan seperti suamimu. Kecuali kalau kamu mau cari CEO perut buncit atau kakek-kakek tua. Ya gak apa-apa CEO perut buncit atau kakek-kakek yang penting gak pemarah. Dan gak suka bentak-bentak istrinya. Sagara menyipitkan mata. Menyindir saya? I'm not being sarcastic. If it suits you, it means you. Seketika itu Sagara membulatkan mata mendengar kalimat bahasa Inggris Nadira yang artinya, aku sedang tidak menjadi sarkas atau menyindir. Tapi jika sindiran itu sesuai untukmu, yaitu kamu. Tuan, itu quotes bahasa Inggris yang saya pelajari hari ini. Jadi Tuan jangan salah paham. Nadira meringis. Banyak belajar ya kamu, termasuk membuat suami kamu darah tinggi. Sagara berkacak pinggang. Maaf Tuan. Buatkan saya minum. Mau air keran atau air gat, Tuan? Nadira. Nadira tertawa, bercanda. Mau minum apa? Tadi saya belajar membuat mocktail. Tuan mau coba?
Saya tidak mau minum atau makan makanan yang berpotensi membuat saya keracunan dan masuk rumah sakit. Tuan, saya tidak mungkin meracuni Tuan. Karena saya belum ingin menjadi janda. Nadira, sejak tadi tangan saya gatal ingin menguncir bibir kamu. Nadira tertawa, sekali-kali bercanda, Tuan, biar nggak tegang terus. Biar Tuan nggak cepat tua. Tuan nggak mau kan kalau kita lagi jalan berdua, terus orang-orang mengira Tuan bapak saya? Nadira. Sagara menyipitkan mata penuh peringatan. Nadira kembali ke dapur. Oh ya, tadi saya belajar 3 menu. Apple ginger zing, pineapple mint delight, citrus splash. Tuan ingin coba yang mana? Dia baru belajar bahasa Inggris kan? Kenapa pelafalannya bagus? Batin Sagara. Apple ginger zing saja ya, ada jahenya, bagus untuk kesehatan Tuan. Nadira mengambil gelas berukuran sedang dari etalase. Tangan lembutnya dengan gesit meraih beberapa bahan yang sudah disiapkan di atas meja dapur. Dengan senyum ceria, Nadira mulai membuat mocktail. Oh ya, mocktail adalah jenis minuman non-alkohol, biasanya dibuat dari campuran jus buah dan minuman ringan lainnya. Pertama, Nadira menuangkan 60 ml jus apel segar ke dalam gelas, memastikan warnanya bening. Kemudian, meraih sepotong akar jahe segar dari keranjang buah, dan mulai mengupasnya dengan hati-hati. Dengan pisau dapur yang terampil, Nadira memotong-motong jahe menjadi potongan kecil untuk memudahkan proses pengekstrakan rasa. Setelah itu, potongan jahe yang segar dan aromatik itu diletakkan di dalam blender kecil bersama dengan 30 ml jus jahe yang juga sudah disiapkan. Sedikit air lemon untuk memberikan sentuhan segar, gumamnya sambil menambahkan sejumput jus lemon ke dalam blender. Kemudian, dengan gesit, dia menekan tombol blend pada blender, menggabungkan semua bahan hingga tercampur rata. Setiap gerakan Nadira tak luput dari pandangan Sagara. Dia bahkan terlihat sangat seksi saat sedang memasak. Sagara segera menepis pikirannya yang sudah melalang buana. Sial, setiap melihat Nadira, rasanya Sagara ingin menariknya dalam dekapan, mencium dan menyentuh seluruh tubuhnya. Nadira kembali ke gelas yang telah diisi jus apel, menyusuri lembaran hijau daun mint yang ditempatkan di atasnya. Ini memberikan aroma segar yang pas, gumamnya lagi sambil menyunggingkan senyum. Perlahan Nadira menuangkan campuran dari blender ke dalam gelas. Terakhir, Nadira menambahkan beberapa es batu ke dalam gelas. Dengan sedikit hiasan potongan jahe dan seutas irisan lemon di tepi gelas, mocktail apple ginger zing pun siap untuk dinikmati. Silakan dinikmati, Tuan. Sagara menyeruput dengan sedotan. Enak. Rasanya segar di mulut, tapi saat mengalir di tenggorokan memberi sensasi hangat. Sagara menyeruput lagi untuk yang kedua kali, ketiga kali dan keempat kali. Kayaknya doyan banget, Tuan, Nadira terkikih. Ceka, nggak enak gini. Sagara meletakkan gelas yang sudah kosong di meja. Saya habiskan karena saya tipe orang yang menghargai makanan. Ya deh iya. Sagara berdehem dan berdiri dari kursi. Oh ya saya mau ke kamar, ambilkan tas kerja saya yang ketinggalan di mobil. Kenapa nggak sekalian dibawa? Lupa, cepat ambilkan. Ya. Sagara tak bicara apa-apa lagi dan langsung pergi, namun. Oh ya, Tuan. Apa lagi? Sagara berbalik badan. Soal tadi, Tuan salah paham. Saya tidak sedang memikirkan siapapun kok sekarang, apalagi memikirkan mencari laki-laki CEO lebih kaya dan tampan dari Tuan. Tuan harus tahu. Meskipun pernikahan kita pernikahan kontrak, saya tetap menghormati pernikahan suci ini.
Saya hanya akan setia pada Tuan. Meskipun Tuan menyebalkan, saya akan selalu ada di sisi Tuan. Sagara terdiam. Nadira baru saja mengatainya menyebalkan, tapi kenapa sekarang Sagara tidak marah? Justru rasanya Sagara ingin tersenyum mendengar pengakuan kesetiaan Nadira. Kesetiaan. Sagara pernah dikhianati kekasih tercintanya. Sehingga saat mendengar orang lain berkata ingin setia padanya, Sagara sedikit senang mendengar itu. Meskipun pernikahan kita akan berakhir dalam waktu 6 bulan lagi, selama saya masih menjadi istri Tuan, saya akan melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri sebaik mungkin. Dan jika boleh berharap, saya berharap Tuan juga memperlakukan saya sedikit lebih baik lagi. Saya memiliki banyak kekurangan. Jadi, jika saya salah, tolong nasihati saya dengan pelan. Saya orangnya gampang mengerti kok Tuan. Saya juga mau belajar. Jadi, tolong jangan bentak-bentak saya seperti tadi malam. Saya kaget, kalau saya jantungan terus tiba-tiba mati, Tuan juga kan yang repot. Semalam Sagara juga tidak bermaksud membentak. Bentakan itu keluar begitu saja. Sagara marah pada dirinya sendiri yang seolah tertarik pada Nadira. Bahkan semalam Sagara ingin sekali mencium Nadira. Ya terserah kamu saja. Sagara langsung melangkah pergi. Bingung juga harus menjawab apa. Oh ya, cepat sana ambilkan tas kerja saya. Ya. Nadira segera keluar rumah menuju ke garasi. Setelah bertanya pada satpam, mobil yang dipakai Sagara hari ini, Nadira menuju ke mobil BMW. Di sini ada 3 mobil BMW, Rolls-Royce dan McLaren. Dilihat dari desain mobilnya, jelas ketiga jenis mobil ini adalah mobil mahal. Mana tasnya? Oh ini. Bunga. Nadira terkejut begitu membuka pintu, ada sebuket bunga mawar merah besar sekali. Nadira mengambil not di bunga itu. Tadi waktu pulang kantor, saya menemukan bunga ini di pinggir jalan. Tiba-tiba kepikiran kamu, jadi saya pungut dan bawa pulang. Ambil ini, terserah mau kamu apakan. Buat mandi kembang atau kamu makan jadi lalapan juga terserah. Nadira tersenyum, mana ada mungut dari pinggir jalan bisa seharum dan sefresh ini. Bilang aja memang buat aku. Ini termasuk permintaan maaf nggak sih? Nadira menghirup bunga itu. Ya aku anggap begitu. Perasaan Nadira menjadi lebih baik sekarang. Setelah mengambil tas kerja suaminya, Nadira kembali menuju ke dalam rumah. Dengan riang dan bersenandung kecil, Nadira memeluk bunga itu. Nah. Nadira baru saja ingin masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba sebuah mobil memasuki halaman rumah. Mobil siapa itu?